semua badminton fans, ketemu lagi dengan kita di segmen Rangers Update. Menyambung video kita yang sebelumnya, kita masih akan ngobrol-ngobrol nih soal turnamen di masa pandemi. Karena pasti ada banyak banget perubahan, ada banyak banget penyesuaian, dan kita pengen tahu nih setelah Thailand ke depannya nih bakal gimana sih kira-kira. Ya nggak sih? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Nah, selain ada gue, di sini juga ada Mbak Widya dan juga tentunya Ko Rudi yang masih di Thailand, betah banget 1 bulan ya Ko. Ya Ko, nggak betah lagi, terpaksa. Iya terpaksa, mau nggak mau ya Ko. Negara ya Ko, tugas negara. Iya. Iya nih, Ko, kita tuh pengen tahu nih setelah Thailand dengan segala prokesnya, terus dengan sistem bubble-nya, ini tuh ke depannya kan yang terdekat jadwalnya ada Tour Eropa ya kok, dan beberapa turnamen lain yang udah terjadwal. Kira-kira seperti apa sih kok bakal perhelatan di turnamen berikutnya tuh kok? Nah, jadi memang kan yang akan datang adalah kan Swiss, Jerman, dan All England. Kita ngomong Eropa dulu ya, kita baru ke turnamen di Asia. Nah, mulai dari Swiss itu memang tidak ada karantina, ya, maksudnya nggak ada karantina. Tetapi ada sedikit ini ya, membedakan bahwa pemain kalau dia salah yang dari Inggris dan Afrika Selatan itu tidak boleh masuk ke Swiss, alias tidak boleh partisipasi. Wow. Nah, padahal Swiss kan salah satu ini kan turnamen yang termasuk kualifikasi Olimpik. Nah, habis itu kan ke Jerman. Nah, ke Jermannya ini, kalau pemain, awalnya saya dengar tuh semua diharuskan 10 hari karantina. Jadi, kemudian tidak salah ada negosiasi pihak Jerman sana. Jadi, karena untuk event, ini kan, jadi tidak ada. Karena nggak mungkin kan, dari Swiss ke Jerman 10 hari kan nggak mungkin. Nah, jadi ada kebijaksanaan, kalau ada yang tidak main di Swiss atau mau ke main di Jerman, itu minimum harus tiba Sabtu, ya Sabtu. Jadi dan juga pemain yang di Swiss kalah, ya yang nggak main masuk ya semifinal ya kalah katakanlah quarter final, itu juga harus tiba di Jerman hari Sabtu. Nah untuk pemain yang ini yang kalah di semifinal atau final itu harus tiba di Jerman itu paling tidak Senin. Nah, pemain yang tiba sana itu langsung di swab. Saya lupa lagi beberapa kali ya. Nah, habis kan All England. Nah, masalahnya All England itu sedikit menarik karena banyak sekali yang negara-negara Eropa sudah memutuskan tidak boleh ke UK atau sebaliknya. Nah, habis UK itu kan langsung ke Asia langsung. Itu Malaysia dan Singapura. Malaysia Open dan Malaysia Master. Nah, masalahnya kalau Malaysia Open kalaupun jadi, itu pun pemain harus ke sana 1 minggu sebelumnya. Nah, karena waktunya itu setelah England ke Malaysia Open itu, berarti kalau yang mau main ke Malaysia otomatis nggak bisa main di All England. Bukan? Dan yang lebih susahnya, siapapun pemain atau orang yang pernah ke UK dalam kurun waktu kurang dari 14 hari atau 21 hari itu nggak boleh masuk ke negara lain. Nah, ini yang menjadikan All England itu serba salah. Karena kenapa? Karena All England kan bukan pemain, ini kan turnamen yang Olimpik, termasuk Olimpik kualifikasi. Dan saya juga dengar dari source bisa juga pemain Inggris bisa nggak main loh di All England. Kenapa? Karena ini mesti ngejar poin kan di tempat lain kan. Itu pun kalau pemain Inggrisnya masih bisa terima kalau ke negara Asianya. Ya, karena kan mereka kan takut kan ada strain yang baru gitu loh. Nah inilah jadi dilema. Nah kalaupun Malaysia Master Open tidak jadi, bagaimana dengan Singapura? Nah, Singapura itu pun
akan minta minimum 1 minggu. Kalau yang biasa kan 2 minggu. Nah, tetapi kan di Singapura itu kalau nggak salah bulan depan ya, Februari nggak salah, itu ada turnamen tenis 250. Nah, itu akan terjadi. Dan juga pemain di sana akan dikarantina 1 minggu sebelumnya. Nah, yang beginilah yang bikin dilema. Dan juga saya dengar-dengar ada satu negara kuat yang mungkin tidak bakal ke Eropa. Okay. Karena juga ini ya, ini contohnya juga sama, kayak pemain Hong Kong, setelah dari Thailand nih, itu mereka dikarantina 21 hari loh. Wow. Ya, 21 hari. Jadi 21 hari, masa harus karantina mereka langsung lagi ke Eropa gitu. Oh dong. Ya kan? Nah, habis pulang lagi, kena lagi. Jadi mereka kalau mau pergi ya nggak mungkin semuanya. Nggak mungkin semuanya. Jadi pemain Hong Kong mungkin mesti mikir-mikir dari, oke lah gue switch ke Jerman. Ya pasti langsung mereka ke Malaysia. Nggak mungkin pulang lagi, karena pulang lagi kena 3 minggu lagi karantina. Pemain Taiwan juga sama kan, dari Taipei 14 hari kan. Jepang juga sama 14 hari. Jadi mereka mesti pinter-pinter. Bisa juga mereka ikut Swiss, Jerman, atau langsung ke Malaysia. Atau langsung ke Malaysia. Itu pun kalau jadi. Jadi harus katakan sampai saat ini banyak yang belum pasti banget. Tapi kalau yang Swiss, Jerman kelihatannya sampai hari ini ya berlangsung sekitar 75% mungkin jadi sampai hari ini. Kalau Malaysia Open, Master, dan Singapura akan dibahas mungkin minggu depan. Jadi atau tidak adanya. Nah itu yang agak susah. Termasuk juga badminton Asia. Apa kalau Cinanya, Wuhannya nggak mau terima, kita mau pindahkan kemana? Karena kan salah satu turnamen yang penting, di mana poinnya kan Super 500, itu kan cukup tinggi sekali. Jadi memang kita banyak dilema dan banyak hal yang kita belum bisa putuskan secara pasti. Iya, dan banyak juga ya kok, soalnya tiap negara aturannya beda-beda. Memang, itulah, itu memang benar. Belum lagi pulang karantinanya. Kalau di Hong Kong kan ketat sekali, 21 hari loh. Iya, lama banget kok itu. 21 hari, udah lama. Bahkan kemarin aja mereka ada kan yang calon lawannya itu pelatihnya ya positif COVID, mereka mundur ya, pasangan Hong Kong tuh kemarin yang di Thailand. Ya, karena kan perintah dari KONI-nya kan. Padahal Chen Weixing itu pelatihnya Jerman juga ini komplain. Dan tes kan negatif. Dia juga bilang kan di Facebooknya, dia ada cerita. Saya bingung juga, saya dapat dari mana? Saya tuh orangnya termasuk orang paling hati-hati di Jerman. Dia kan cerita juga bahwa dia setiap kali keluar apapun, bukan cuma pakai masker, dibilang. Mandi langsung, pakai sanitizer langsung. Dan dia juga bingung. Ya kan? Kenapa nggak bisa? Saya kan juga bingung. Ya kan? Kenapa saya yang negatif cek berkali, kenapa saya nggak boleh main? Akhirnya kan dikasihkan main kan? Ini juga ada kejadian waktu kemarin di Saarbrücken Open ya, di mana Lakshya Sen yang positif, tetapi close contact-nya nggak salah Ajay Jayaram sama satu lagi pemain India kan. Tapi lucunya kan yang mereka komplain kenapa Lakshya Sen bisa cepat pulang ya, mereka yang negatif malah diperpanjang kan. Ini loh isolasinya gitu loh itulah. Itu kan memang ya, mau bilang apa itu kan mungkin lah. Nah inilah yang kemarin diperdebatkan, dan ini cukup menarik. Karena buat saya, sebagai salah satu organisernya Olympic 2020, itu penting sekali kejadian seperti ini. Jadi kita tahu bagaimana handle-nya. Contohnya seperti yang kemarin kasus China. Itu membuat kita belajar jangan terlalu terburu-buru. Kalau ada ketahuan mungkin harus cek lagi. Jadi harus kita pastikan. Dan sampai dicek kemudian negatif, aku bisa main lagi kan, orang kan bingung kan, lah ditanya positif kok bisa negatif buru-buru gitu loh, ya kan? Jika orang kan ragu-ragu, ini tesnya bener apa enggak nih? Nah itulah, itulah yang agak susah. Berarti persiapan turnamennya itu benar-benar harus total banget ya, kayak misalnya tadi tes, ya fasilitas tes swab PCR-nya juga mesti memadai gitu kok, karena mesti tes ulang, hasilnya harus cepat, karena kalau di lab biasa kan kita tahu ya, nggak bisa cepat gitu. Jadi bener-bener untuk satu turnamen aja, dari persiapan
swab PCR aja tuh bener-bener harus memakan biaya yang gede juga ya sebenarnya. Iya, makanya kemarin kan sedikit dikritik swabnya jangan hari Selasa. Kayak kemarin kan kita kan mestinya kan Selasa swab, berarti kan tanggal 26 swab kan mestinya. Dirubah 25 Senin. Kenapa? Supaya kita dites dulu pemainnya. Jadi kan hasilnya kan ketahuan kan, Selasanya kan. Jadi kalau negatif semua baru boleh main. Jadi mestinya begitu. Jadi mereka minta kalau bisa 1 hari sebelumnya, sebelum ada kejuaraan, hasilnya justru sudah ada. Memang dikasih tahu sebelumnya kata 5-6 jam kan. Harus ada hasilnya. Tapi kan kejadiannya kan tidak begitu. Karena mungkin banyak juga ya kok, berapa ratus gitu ya. Jadi jangan ya benar sih, jadi jangan dadakan lah istilahnya kayak Saina gitu kan, mau main, mau tanding, tidak digelandang. Betul. Nah kan kemarin kan yang melanggar itu kan yang banyak orang komplain kan gini kan, seperti Malaysia juga kemarin kan komplain lah. Sudah ini kan di turnamen software di mana-mana kan dinyatakan mereka mundur kan. Kemudian main lagi kan. Nah itulah yang salah satu hal kan, ya memang salah pemain kan, dia kan dipaksa mundur, ya kan? Tapi waktu dites ternyata kan negatif, ya kan? Jadi kan sampai nggak boleh main kan, ya mereka juga kasihan kan, apalagi ngejar poin kan buat ke WTF kan, ke World Tour Final-nya kan. Nah itulah kemarin juga diprotes juga sama India lah, persatuan India dan juga Malaysia. Dan hal ini juga kita belajar juga, juga belajar. Nah kita nggak boleh begini, ini satu hal yang juga penting ya. Bagaimana kejadian ini, bagaimana harus kita sikapi ya seperti apa. Menurut saya ini bagus sekali. Ya bukan maksudnya apa kejadiannya, maksudnya kejadian ini terjadi, jadi kita belajar bagaimana kita mengatasi, jangan sampai terulang lagi seperti ini. Iya, karena kalau case itu serba salah juga sih kok ya. Kalau misalnya Saina tetap mundur, merugikan Saina karena dia memang ternyata kan harusnya bisa main gitu, pasti tes lagi negatif. Tapi kalau misalnya nggak jadi, tiba-tiba jadi main nih Sainanya, ya lawannya Kisonanya kasihan juga kan. Istilahnya semalam udah dinyatakan mundur lawannya, tiba-tiba besok main lagi nih ya, nggak jadi, kayak gimana gitu. Jadi ya BWF mungkin dikritik juga sama netizen juga sih kalau aku baca gitu. Kok bisa ya sudah status walkover tiba-tiba main lagi? Itu kan belum pernah terjadi sebelumnya kan. Dan juga memang kita harus maklumi ya, ini kan pertama kali kan ada bubble kan ya. Ya memang ya harus aku itu ya, organisernya, dalam hal ini Betty memang kerja keras ya. Itu mereka itu berusaha banget. Tapi bagaimanapun kan semua keputusan di tangan pemerintah. Terutama yang bagian kesehatan. Ya kan? Nah, dia bilang gini, dibilang saya seketek gini aja masih kecolongan. Gimana saya relax kan, cuma salah kan? Iya kan? Benar. Dibilang seketak gini aja udah kecolongan, gimana saya ini bebas-bebasin kalian, salah juga kitanya. Ya memang lah, itulah apalagi yang untuk Eropa kan lebih relax kan kalau dari prospektus kan, nggak seketat yang sekarang ini kan. Jadi ada yang suka, ada juga bikin orang khawatir, gitu loh. Iya, Begini sekarang kan, ya itulah, apalagi ada strain virus yang baru-baru inilah. Jadi malah khawatir, jadi ada yang seneng, ada yang waduh marah bahaya nih, waduh gimana nih gitu loh. Karena Thailand udah ngasih standar awal gitu ya kok, jadi orang ngelihatnya ke sini kan, mereka udah itu apa PCR-nya setiap hari bubble seperti apa. Jadi kita sekarang nih tiap hari nih kita naik lift nih, ya itu ada 2 orang yang jaga. Nah orang yang ini loh langsung pakai alkohol ya, langsung lap di liftnya ini, kamu pecah-pecah itu tiap saat dilap banget. Jadi setiap di mana-mana tuh ada ini ya sanitizer segala macam. Jadi kamu tidak ada alasan tidak pakai. Di bus pun ada. Mau masuk ke hall juga ada. Di dalam hall juga ada. Di WC juga ada. Jadi kamu nggak ada alasan. Di tengah FOP yang lapangan juga ada. Di tiap meja pertandingan juga ada. Jadi nggak bilang alasan. Kamu nggak bisa. Orang di mana-mana gampang kok. Ini keren pakai. Ya untuk keselamatan ya begitulah. Tapi aku jadi bertanya-tanya nih, mungkin nggak ya nanti di Eropa atau di negara-negara lain bisa seperti itu?